Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 1934000023. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Strategi Komunikasi Islam dalam Pembentukan Karakter. Nah, selamat menyaksikan. Nah, pengertian strategi. Nah, secara etimologi, kata strategi berasal dari dua kata yaitu stratos dan again, yang memiliki arti tertera dan memimpin. Dengan begitu, arti dari kata strategi adalah memimpin tentara. Nah, kemudian muncul kata strategos, yang artinya adalah pemimpin tentara yang memiliki tingkat yang paling tinggi. Jadi, strategi adalah konsep militer yang dijadikan seni perang para negara jenderal atau sudut perencanaan atau rancangan yang dapat memenangkan perang. Nah, menurut Onang Uchhajana Effendi, strategi adalah perencanaan dan manajemen yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan hanya akan dapat dilakukan melalui sebuah taktik operasional. Nah, sebuah strategi harus dapat mendefinisikan khalayak yang lain disasar. Tindakan yang akan dilakukan mengatakan kepada khalayak manfaat apa yang akan didapat dan bagaimana mendapatkan khalayak dalam jangkauan yang besar. Nah, strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi adalah kegiatan dalam proses komunikasi yang bersifat informasional dan persuasif untuk memberikan pemahaman dan dukungan untuk suatu ide atau gagasan yang terencana, memiliki tujuan, rencana, dan berbagai alternatif berdasarkan riset dan juga evaluasi. Nah, strategi komunikasi berisi tentang perencanaan dan pendekatan berdasarkan riset yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Pada hakikatnya, strategi komunikasi merupakan gabungan antara rencana komunikasi dan manajemen komunikasi yang mampu menunjukkan cara operasional yang praktis. Karena dalam kegiatan komunikasi, strategi adalah hal yang menentukan keberhasilan kegiatan komunikasi itu sendiri. Nah, secara teoritis, pengertian strategi komunikasi akan mengarah pada teori yang dipaparkan oleh Harold de Lasswell. Lasswell menerangkan untuk menggambarkan dengan tepat perencanaan sebuah kegiatan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan, who says what in which channel to whom with what effect. Sedangkan menurut Robin Mehal, strategi komunikasi adalah sebuah catatan tertulis yang menerangkan tentang apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan komunikasi. Nah, demi mencapainya tujuan, Mehal mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tercapai. Nah, kepada siapa program komunikasi itu ditunjukkan dengan peralatan dan dalam jangka beberapa lama hal tersebut dapat dicapai. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengukur hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Nah, berikut ini ada 6 cara berkomunikasi dalam Islam. Yang pertama adalah kaulan ma'rufan kaulan, yang memiliki arti yaitu perkataan yang baik, santun, dan tidak menyinggung perasaan atau ungkapan yang pantas yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, yang juga bermakna pembicara yang menimbulkan kebaikan atau bermanfaat. Nah, seorang dai harus memiliki perkataan yang baik dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun, atau seorang pembicara harus memiliki kata yang baik dengan niat pembicaraan tersebut dapat mendatangkan pahala yang baik bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan. Nah, yang kedua yaitu kaulan sadida. Seorang pembicara harus menginformasikan pesan yang benar. Kaulan sadida dapat diartikan sebagai perkataan yang benar, jujur, dan tidak ada manipulasi. Nah, pentingnya seorang pembicara atau dai memiliki perkataan yang benar sangat berpengaruh kepada mad'u, karena perkataan yang benar tidak akan
menimbulkan keraguan dan bisa meyakinkan pendengarnya. Nah, kaulan sadida juga berarti tidak bohong. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk tidak berdusta karena akan menimbulkan kerugian bagi seseorang yang berbuat demikian. Nah, yang ketiga, kaulan layyinan merupakan perkataan yang lemah lembut dengan penuh keramahan, dengan suara yang enak didengar sehingga dapat menyentuh hati para mad'u. Nah, dalam komunikasi Islam ini, seorang pembicara atau seorang dai diharuskan untuk menghindari perkataan-perkataan yang kasar dan intonasi yang tinggi dalam penyampaian dakwanya atau dalam menyampaikan suatu hal. Nah, selanjutnya yaitu kaulan masyura, berarti perkataan yang mudah dimengerti, mudah dipahami, dan dicerna oleh mad'u. Nah, eh, kaulan masyura juga memiliki arti perkataan yang menyenangkan. Seorang pembicara atau seorang dai dituntut untuk memiliki perkataan yang eh, mudah dipahami oleh lawan berbicaranya. Nah, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh si pendengar atau si mad'unya. Nah, dai atau pembicara yang baik adalah yang disenangi oleh mad'u atau pendengar dengan memiliki simpati, empati, dan juga perkataan yang menyenangkan. Nah, selanjutnya ada kaulan baligho. Dalam komunikasi Islam, nah kaulan baligho bermakna perkataan yang membekas di jiwa. Nah, pembicara di sini diharapkan menggunakan kata-kata yang efektif, komunikatif, dan juga mudah dimengerti agar si pendengar atau mad'u paham dengan baik pesan yang disampaikan sehingga membekas sampai ke dalam jiwa. Nah, dalam berkomunikasi seorang pembicara harus paham dengan baik bagaimana cara berkomunikasi dengan orang awam maupun dengan cendekiawan. Harus dapat membedakan lawan bicara yang akan ia hadapi. Nah, yang terakhir ada kaulan karima, adalah perkataan yang sangat mulia, enak didengar, dan bertata krama. Nah, seorang pembicara dapat menggunakan perkataan ini pada saat lawan berbicara lebih tua dan harus dihormati. Nah, kaulan kariman dapat juga diartikan sebagai kata yang santun dan tidak kasar. Nah, karakter menurut Islam. Nah, karakter identik dengan akhlak, moral, etika. Maka dalam perspektif Islam itu, karakter adalah akhlak mulia, merupakan suatu hasil dari proses penerapan syariat, ibadah, dan muamalah yang dilandasi oleh kondisi akidah yang kokoh dan bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Ibnu Maskawai mengartikan akhlak sebagai a state of the soul which cause it to perform its action without thought or deliberation. Nah, keadaan jiwa yang karenanya menyebabkan munculnya perbuatan-perbuatan tanpa pemikiran atau pertimbangan yang mendalam. Definisi senada juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut, akhlak adalah keadaan sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah. Nah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya, konsep pembentukan kepribadian atau karakter dalam pendidikan Islam atau perspektif Islam menurut Syekh Hasan Al-Banna mencakup 10 aspek. Nah, pertama bersih akidah, kedua lurus ibadah, ketiga kuku akhlaknya, keempat mampu mencari penghidupan, kelima luasnya wawasan berpikir, keenam kuatnya fisik, ketujuh teratur urusannya, kedelapan perjuangan sendiri, kesembilan memperhatikan waktunya, dan kesepuluh bermanfaat bagi orang lain. Nah, strategi komunikasi dalam pembentukan karakter. Nah, dalam strategi komunikasi untuk membentuk suatu karakter tentulah harus ada beberapa tahapan sehingga saat kita membentuk karakter haruslah menggunakan komunikasi yang baik dengan cara menggunakan 6 cara berkomunikasi yang dijelaskan di atas tadi, yang baik menurut perspektif Islam. Namun ada beberapa
hal yang berperan dalam pembentukan karakter tersebut. Nah, diantaranya yang pertama itu adalah peran keluarga, di mana orang tua berperan ke anaknya untuk membentuk karakter anak tersebut, semisal. Nah, yang kedua ada peran sekolah, di mana di dalam suatu sekolah guru membimbing muridnya untuk membentuk karakter murid-muridnya. Nah, selanjutnya adalah peran masyarakat. Nah, di mana anak ini akan karakter anak ini akan dibentuk oleh masyarakat atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, ketiga peranan ini sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Oleh karenanya harus ada sinergi antara peran guru sekolah dan masyarakat demi terpeliharanya karakter dan kepribadian yang positif dari anak-anak atau putra-putri kita. Nah, untuk itu membentuk karakter dalam menggunakan komunikasi Islam harus direalisasikan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi sebagai identitas kemuslimahnya dan mampu mengerjakan ketinggalan dalam bidang pembangunan sekaligus mampu mengentas kebodohan dan kemiskinan. Konsep karakter dalam pendidikan Islam identik dengan ajaran Islam itu sendiri. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Nah, sekian dari paparan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.